Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata Merdeka Belajar, yakni mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik dalam Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul dalam pelatihan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama itu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Begitu juga dengan seorang pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Guru harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi agar bisa merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Modul yang kedua, mengenai mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah salah satu bagian pendidikan. Pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu Ing ngarsa sung tulada, artinya seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing madiyama ngun karsa, artinya seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Kemudian tut uri handayani, yakni seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan muridnya mandiri. Modul 3 mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar kita lah yang harus mengikuti perkembangan zaman. Terdapat azas rekor, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, dianggap merupakan jawaban yang tepat dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kontinu berarti pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dirinya sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris yaitu bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul keempat, mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Begitu juga mengenai keluarga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau budi pekerti. Sebagai pendidik di sekolah,
Seorang guru turut serta berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri murid tersebut. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among yang didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga mencapai selamat dan bahagia. Merdeka dalam belajar merupakan salah satu cara untuk mencapai pendidikan yang memerdekakan murid untuk mencapai kompetensi abad 21 yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Pendidik hendaknya menciptakan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sesuai karakteristik murid. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran optimal. Itulah pemaparan saya mengenai aksi nyata Merdeka Belajar, yakni mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.